Tuhan Yesus. Selamat datang di PA Online Permata Sektor Nazaret, Sabtu 25 April 2020 dengan tema Ya Buku Kemegahanku. Sebelum kita memulai ibadah online kita, mari kita berdoa, mari kita satukan hati, kita bersatu di dalam doa. Kembali kami mengucap syukur Tuhan yang baik buat berkat Tuhan, buat nafas kehidupan, buat kesehatan masih boleh kami rasakan hingga pada hari ini. Tuhan Yesus yang baik, sebentar lagi akan memulai ibadah online kami. Tuhan tetap sertai, Tuhan berkati. Semoga ibadah kami ini bisa berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhir. Tuhan juga yang tetap sertai pembicara kami. Semoga apa yang dibawanya nanti itu berasal daripada Tuhan saja. Tuhan Yesus yang baik, di atas ini Tuhan berikan segala dosa-dosa kami, segala disebut anak Tuhan saja. Di dalam satu nama yang indah, Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, buat teman-teman atau saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus, kita mau bernyanyi di lagu Kasihnya Seperti Sungai.
kita. Sebelum itu, mari kita menyanyikan lagu Saat Kurenung Tuhan. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, puji dan syukur kehadirat-Mu Bapa atas kesempatan kesehatan yang Kuberikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu hari ini. Kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk memahami dan menerapkan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Urapi juga hamba-Mu yang terbatas ini Bapa, agar firman-Mu dapat disampaikan seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Damai sejahtera-Mu juga kiranya tetap melingkupi hati kami. Kami berdoa di dalam satu nama, Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami manusia. Amin. Saudara Permata, mudah-mudahan GBKP yang terkasih, dalam nama Yesus Kristus, salam sehat, shalom bagi kita semua. Dalam kondisi stay at home and work from home, kita tetap boleh beribadah lewat media sosial dengan memanfaatkan teknologi informasi. Karena semua teknologi adalah atas perkenan Tuhan. Pertemuan dengan Tuhan tak terbatas oleh ruang dan waktu. Dan inilah salah satu hikmah pandemi COVID-19. Kita boleh beribadah dari tempat tinggal kita masing-masing. Yang menjadi renungan kita pada saat ini terambil dari kitab Kolose pasal yang ketiga ayat 18 sampai 25. Mari kita nikmati bersama pembacaan firman ini. Hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu sebagaimana seharusnya di dalam Tuhan. Hai suami-suami, kasihilah istrimu dan janganlah berlaku kasar terhadap dia. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anakmu, supaya jangan tawar hatinya. Hai hamba-hamba, taatilah Tuhanmu yang di dunia ini dalam segala hal.
Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan mereka, melainkan dengan tulus hati karena takut akan Tuhan. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu hamba. Barang siapa berbuat kesalahan, ia akan menanggung kesalahannya, karena Tuhan tidak memandang orang. Saudara, anak-anakku permata yang kekasih dalam Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan ini yang menjadi tema ialah keluargaku, kebanggaanku. Keluarga atau rumah tangga adalah unit organisasi terkecil dalam masyarakat yang beranggotakan ayah, ibu, dan anak. Hubungan antara anggota-anggota dalam keluarga memang penuh dengan dinamika. Ya, bagaimana hubungan anak dan orang tua, suami dan istri, adik dan kakak, serta hubungan dengan pembantu rumah tangga. Dari awal penciptaan, sesungguhnya Tuhan telah merancang keluarga bahagia Adam dan Hawa di Taman Firdaus. Semuanya serba cukup. Namun kesombongan dan nafsu yang ingin melampaui kodratnya, ya paling tidak Adam dan Hawa ingin sejajar dengan Allah, maka gagallah keluarga pertama ini. Rusaklah relasi vertikal antara manusia dengan Allah. Lalu Tuhan mulai lagi dari keluarga Nuh, keluarga orang benar dan tidak bercela. Pada akhirnya keluarga yang selamat dari air bah ini pun rusak juga relasi internalnya. Keluarga Imam Eli pun gagal mendidik anak-anaknya. Dalam perjanjian baru, Yesus hadir pada pesta perkawinan di Kana. Bahkan di tengah keluarga baru inilah Yesus melakukan mukjizat perdana, mengubah air menjadi anggur. Nah, dari beberapa kisah nyata ini memberi jaminan kepada kita bahwa keluarga itu adalah anugerah Tuhan. Kalau rumah tangga itu anugerah Tuhan, ya pasti baik. Kalau sekarang belum kelihatan baik, berarti ada yang perlu diperbaiki. Dan sampai hari ini Tuhan tetap berharap agar manusia ciptaannya membangun kembali keluarga Taman Firdaus yang bahagia, damai sejahtera. Saudara permata, ada ayat mas yang perlu dihafal dalam teks ini. Ayat 23. Coba kita baca. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Marilah kita lihat kembali nas renungan kita. Ada tugas dan tanggung jawab di sana. Setiap anggota keluarga ada job description yang wajib diwarnai oleh ayat yang ke-23 ini. Semua demi Tuhan. Istri tunduk kepada suami, suami mengasihi istri, tidak berlaku kasar dan tidak menyakiti hati anaknya. Anak-anak pun taat terhadap orang tua dalam segala hal. Karena itulah yang indah dalam Tuhan. Jikalau ini sudah terlaksana, berarti rumah kita sudah sebagai home, bukan sekedar house. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang sangat suka pada segala perintahnya. Mazmur 112 ayat 1. Saudara permata yang kekasih dalam nama Yesus Kristus,
keluarga merupakan sebuah sistem. Artinya semuanya saling berkaitan, hanya bisa berjalan kalau semua komponen keluarga baik berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. John Tonowijoyo dalam bukunya menuliskan, untuk membangun rumah home yang bahagia dengan atmosfer hangat dan saling peduli bagi semua yang ada, itu dimulai dengan fondasi yang kokoh. Di sana ada cinta, komitmen, penghargaan, dukungan, maaf, komunikasi, spiritualitas, kebersamaan, dan tradisi. Sahabatku, permata GBKP yang terkasih, fondasi bagian manakah yang sudah nampak, bahkan sudah melekat dalam budaya keluarga kita? Mari kita bicarakan beberapa fondasi keluarga tersebut. Fondasi pertama, adakah cinta di dalamnya? Setiap anggota keluarga perlu melihat, mendengar, merasakan cinta setiap hari. Ya, tentu keteladanannya itu dimulai dari orang tua kita, Mamri dan Moria. Ya, semoga saja ya. Hendaklah kata-katamu senantiasa penuh kasih, jangan hamba. Kolose 4 ayat 6. Kata-kata kasar dan tindakan yang tanpa pikir itu merusak cinta. Hati-hati ya. Perkataan-perkataan yang kita lontarkan itu berkorelasi dengan cinta. Wah, namun jangan asumsikan ya bahwa cinta bisa mengetahui kebutuhan kita secara otomatis. Tidak jaminan. Jadi harus proaktif juga. Ada keterbukaan, keterus-terangan. Ketika Ananda Permata kelak berumah tangga, perhatikan ini ya. Kedua, adanya komitmen, dukungan, dan penghargaan dalam keluarga. Komitmen yang dibangun secara demokratis berarti meletakkan keluarga di atas segalanya, mendukung dan mendorong satu sama lain, bisa senang maupun susah. Dalam keluarga juga perlu ada penghargaan bagi anggota keluarga pekerja keras, dan sanksi juga bagi anggota keluarga yang suka melanggar tradisi keluarga. Dan di dalam sebuah keluarga harmonis, umumnya telah tumbuh kesadaran bahwa keluarga merupakan landasan untuk masyarakat yang lebih luas. Fondasi yang ketiga, belajar untuk memaafkan. Ya, permintaan maaf dapat mendinginkan suatu ketegangan dalam konflik keluarga. Kebiasaan memaafkan memang harus dilatih sejak masih kecil. Ya, memang betapa sulitnya menerjemahkan kata maaf ya dalam bahasa Karo. Kata yang paling dekat mungkin kata sentapi. Tetapi muatannya sepertinya belum sama, belum ekuivalen dengan kata maaf. Bukankah hal ini salah satu faktor penyebab sulitnya kata orang suku Karo memberi maaf? Saudara permata yang terkasih, dengan hidup baru bersama Yesus, tentunya anekdot bahwa kita sulit memaafkan itu bisa kita buktikan ketidakbenarannya. Pemaaf adalah ciri khas pengikut Kristus. Keempat, spiritualitas dan nilai doa. Konsep rumah tangga Kristen yang ditegaskan oleh Rasul Paulus dalam nats kita, bahwa setiap anggota keluarga harus terlebih dahulu beriman kepada Yesus Kristus, kemudian mempraktikkan hidup baru, saling peduli satu sama lain di dalam kesehariannya. Spiritualitas anggota keluarga harus diasah secara kontinu melalui praktik iman, mengikuti kebaktian minggu. Khususnya permata, aktiflah ya dalam pembahasan Alkitab, ikut serta dalam kepanitaan perayaan hari-hari besar agama Kristen.
Semua aktivitas itu hendaknya tidak terlewatkan tanpa memberi makna. Dengan mewabahnya COVID-19, memang semakin banyak keluarga Kristen yang melaksanakan kebaktian di rumah, doa malam dan kegiatan keluarga yang positif. Semoga doa malam keluarga yang liturginya telah disediakan Majelis Rumpun GPKP Sipang Aus Minjai tetap berkesinambungan sebagai hikmah dari merebaknya virus corona yang sampai hari ini belum ditemukan vaksinnya. Berikutnya yang kelima, nikmati kebersamaan dan tradisi keluarga. Berbagi saat yang menyenangkan dengan orang yang kita cintai memiliki sebuah kegembiraan tersendiri. Selera humor dengan lembut serta tertawa bersama dapat melepaskan ketegangan pikiran. Rasa humor penting bagi keluarga yang ingin menikmati indahnya kebersamaan itu. Budayakanlah makan malam bersama di rumah. Apabila memungkinkan, jadwalkan juga rekreasi bersama ke tempat rekreasi yang bernuansa kerohanian. Tidak harus mahal, bukan? Adanya tradisi ucapan salam, tradisi permisi dengan mencium tangan orang tua, ibu memeluk anaknya ketika baru tiba di rumah, tegur sapa yang sesuai dengan tuturnya. Tentunya ada bapak, nande, agi, kakak, bibi, nini, polang, dan sebagainya. Namun saat ini ya harus kita pertimbangkan dulu ya, karena peraturan ya physical distancing. Saya setiap pagi selalu mencium pipi dan kening istri saya. Sejauh mana yang sudah terjadi di tengah-tengah keluarga kita? Fondasi keenam, komunikasi yang ceria. Saudara Permata GPKP yang saya banggakan, kebahagiaan keluarga di dalam komunikasi yang ceria, utamanya ketika berlangsungnya tatap muka antara anggota-anggota keluarga. Namun saat ini komunikasi telah dikendalikan oleh teknologi informasi yang mewarnai semua aspek kehidupan manusia, baik secara positif maupun negatif. Perhatikanlah di sekitar kita, di sudut manapun kita berada, di situ selalu ada saja orang yang sedang fokus pada HP dalam genggaman tangannya. Pengguna HP yang terbanyak adalah kaum muda, ya Permata. Ranking kedua, orang tua baru bayar. Persoalannya adalah seberapa besarkah persentase penggunaan HP untuk menjalin relasi dan komunikasi yang dapat membangun keutuhan keluarga yang takut akan Tuhan. Saya percaya kalau Alkitab sudah di-download di HP-nya ya, ada renungan harian yang di-share dan dibaca oleh anggota keluarga. Ketika bangun di pagi hari, apakah berdoa dulu kepada Tuhan atau pegang HP dulu? Semestinya semua anggota keluarga yang sudah dipercayakan memiliki HP hendaknya bijaksana dan berhikmatlah dalam penggunaan handphonenya. Teknologi informasi adalah pemberian Allah kepada manusia dalam rangka menaklukkan dan menguasai dunia ini. Manusia itu sudah diberi pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Mari kita mendisiplinkan diri dalam pemakaian HP, mengenai durasi dan jadwalnya. Berapa jamkah kita sehari melekat terus bersama HP kita? Apakah HP kita bebas digunakan oleh seluruh anggota keluarga? Atau lebih sering tersembunyi? Beranikah kita berdoa kepada Tuhan bahwa siap menerima sanksi apabila membuka situs-situs yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Fungsikanlah HP kita untuk menjalin komunikasi kasih dalam keluarga. Ya, coba ingat ya, sudah berapa kali kita mendapat didikan dari orang tua ketika yaitu berkaitan dengan pemakaian HP kita. Ada nasihat Raja Salomo di Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibu. Timotius selain menerima didikan dari ibunya Eunike, juga memperoleh pendidikan karakter dari neneknya Lois. Camkanlah anak yang takut akan Tuhan
dilihat dari kesungguhan hatinya merenungkan nasihat, merasakan motivasi positif dari larangan orang tuanya. Catatan penting untuk ananda permata semua, jangan pernah ragu, apalagi takut curhat kepada orang tua tentang masalah apapun yang Anda hadapi. Anak-anakku permata yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, kita telah belajar mengenai beberapa fondasi keluarga bahagia. Mari kita bangun dan pelihara terus-menerus fondasi keluarga itu dalam kehidupan sehari-hari untuk menumbuhkan rasa bangga terhadap keluarga kita. Kita boleh bangga terhadap keluarga kita jika setiap anggota keluarga takut akan Tuhan dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan firman Tuhan hari ini. Renungkan dan ingatlah bahwa muara dari semua kebahagiaan adalah keluarga. Selamat berkomitmen. Keluargaku adalah kebanggaanku. Amin. Shalom. Ya, terima kasih buat pembicara kami ataupun petua kami yang sudah membawakan renungannya. Tuhan Yesus memberkati. Selanjutnya kita akan memasuki doa syafaat kita. Sebelum itu mari kita menyanyikan lagu Permata Hatiku. Tuhan buat kesehatan yang Kau berikan kepada kami Bapak, bisa hidup menikmati hidup ini Bapak, menikmati nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, menikmati rezeki dan semuanya yang Kau berikan kepada kami Bapak. Berkat-Mu Bapak. Bapak, kami telah selesai dalam mendengarkan firman-Mu Bapak mengenai keluarga Bapak, bahwa keluarga adalah harta yang paling berharga Bapak, yang hanya kami punya, anugerah yang dari Engkau saja Tuhan. Kami berdoa Bapak untuk pembicaraan kami Bapak, berkati keluarganya Bapak, semoga keluarga pembicara kami Bapak sehat selalu dan bisa
korban-korban lainnya Bapak untuk kedepannya Bapak. Juga Tuhan, kami berdoa buat negara kami, pemerintahan kami Bapak yang sedang mengalami pandemi COVID-19 ini Bapak. Kami berdoa Tuhan, semoga negara kami pulih dari ancaman bahaya ini Bapak, dari bencana ini Bapak, dan Engkaulah yang bisa memulihkan kondisi negara kami ini Bapak. Kami berdoa Tuhan buat para medis Bapak, buat tenaga medis yang bekerja untuk mengobati orang-orang yang terkena penyakit COVID-19 ini Bapak. Kami mohon padamu Tuhan, berikan kesembuhan atas penyakit mereka Bapak. Juga Tuhan buat pemerintahan kami Bapak, pejabat maupun kepolisian dan tentara dari kami Bapak. Kami mohon padamu Tuhan supaya menjaga dan melindungi negara kami ini Bapak, supaya bisa tentram, aman, nyaman hidup kami Bapak. Kami mohon padamu Bapak, dengan kesalahan dosa-dosa yang kami perbuat Bapak, sengaja maupun tidak sengaja. Kami mohon padamu Bapak, ampunkan kesalahan dan dosa-dosa yang kami perbuat Bapak. Semoga kami bisa menjadi anak-anak-Mu saja Tuhan. Kami serahkan hidup kami dalam tangan pengasihan-Mu Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan menutup ibadah online kita. Sebelum kita menutup ibadah online kita mau bernyanyi dari Ku Cinta Keluarga Tuhan yang merupakan lagu tema kita. Mari dage sidungi ibadah paena alura-duras kita toto baginya cari Tuhan Yesus minta dage. Oh Bapa kami di surga, gelar berbahagia kami kinarajanmu selami pratil bebas dunia eda bagi surga. Berikan kami akan cukup sesuatu yang alami salah kami, bagi kami salah kami. Walaupun kami bukan bos percobaan, tapi kebaikan kami silat nari. Sebab kasih kerajaan, ras kuasa, ras kemuliaan, sila karena. Amin. Ya, PA online kita telah selesai. Buat teman-teman, terima kasih sudah mengikuti PA online sektor Nazaret. Semoga teman-teman sehat selalu, tetap diberkati Tuhan Yesus. Shalom. Tuhan Yesus